Salam, salam dalam kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama memasuki berkat hari ini. Saya ambil dari kitab Wahyu pasal 9 ayat yang kelima. Saya Bu Pendeta Lentina dari Jemaat GKI Langkai, Resort Palangkaraya. Wahyu 9 ayat yang kelima, Wahyu pasal 9 ayat 5. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia berkat-Mu dalam hidup kami. Kami boleh melewati perkara-perkara hidup dengan baik, bukan karena hebat kuat kami, tapi karena kasih karunia dan berkat Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan hari ini akan menguatkan iman, pengharapan dan kasih kami, sehingga kami semua setia menjalankan hidup kami sesuai dan seturut dengan panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Berfirmanlah bagi kami semua karena kami siap mendengar dan kami siap melakukannya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Kalajengking binatang berbisa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalajengking sering disebut di dalam Alkitab. Mendengar kata kalajengking, kita akan langsung teringat kepada sejenis serangga yang menakutkan karena sengatnya yang menyakitkan, bahkan kadang bisa mematikan manusia. Nah, kalajengking terdiri dari 600 spesies dengan ukuran, warna, jumlah mata yang bervariasi. Dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat yang kelima dituliskan ayat 5 dan 6, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa sengatan kalajengking begitu menyiksa. Ketika seseorang disengat oleh jenis atau sejenis kalajengking yang mematikan ini, karena tidak semua kalajengking sengatannya mematikan. Bagian yang disengat akan membengkak dan terasa sangat sakit, karena sengatan binatang ini akan semakin menjadi-jadi hingga orang yang disengat akan meninggal. Sifat kalajengking Ibu Bapak kekasih Tuhan adalah gampang dibuat marah, dan ia akan langsung menyengat jika sudah marah, tanpa memandang bahwa mereka sejenis dan sudah semestinya hidup di dalam kerukunan. Sebaliknya binatang ini saling menghancurkan satu sama lain, saking ganasnya. Nah, meskipun Bapak Ibu kekasih Tuhan sama-sama kalajengking, ada yang mengatakan bahwa ketika 100 ekor kalajengking ditempatkan di sebuah wadah atau tempat, maka kalajengking itu akan saling menyerang dan membunuh satu sama lain, sehingga dalam beberapa hari hanya tinggal mungkin 40 ekor kalajengking yang hidup. Ada 2 pelajaran penting yang dapat kita angkat mengenai kalajengking ini dalam kehidupan keseharian kita, Ibu Bapak kekasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama, buanglah sifat jahat dan mematikan. Sifat kalajengking mengingatkan kita kepada sebuah ungkapan dalam bahasa Latin, yaitu homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya, atau manusia adalah pemangsa bagi sesamanya. Rebutan kekuasaan, keinginan untuk mencari nama dan keserakahan merupakan alasan-alasan yang sering mendorong manusia menjadi pemangsa bagi sesamanya. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita harus senantiasa menyatakan kasih dan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Kedua, pemeliharaan Allah yang sempurna terhadap umatnya, Ulangan 8 ayat 15.
menunjukkan bahwa binatang berbahaya ini ada di padang gurun yang dilalui umat Israel. Kalajengking tiba di Kanaan, Musa mengingatkan bangsa Israel untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin dan memelihara mereka melalui padang gurun yang penuh bahaya dalam Lukas 10 ayat 19. Juga mengatakan bahwa orang yang percaya diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Orang percaya diberi jaminan perlindungan dan kuasa Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut bahaya atau apapun yang mengancam jiwa kita kalau kita memang hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kita benar-benar melakukan yang baik. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sifat yang manis membuat orang disukai, tetapi sifat yang jahat membuat orang dijauhi para sahabat. Sekali lagi saya katakan, kata bijak mengatakan, sifat yang manis membuat orang disukai, tetapi sifat yang jahat membuat orang dijauhi para sahabat. Dan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapa, kami rindu agar hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Mampukan kami untuk membuang sifat-sifat mematikan dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan.